Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan di hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajak hamba-hambanya untuk berbicara dengan penuh kasih sayang. Akan tetapi ada pula di antara hambanya yang tidak diajak bicara oleh Allah, malah ia mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan perbuatan dosa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Bahkan Allah tidak lagi melihat mereka dengan penglihatan kasih sayang, akan tetapi dengan penglihatan yang penuh dengan kemurkaan. Tentu saja orang yang demikian ini akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapakah orang yang dicuekin Allah pada hari kiamat itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sebagai umat muslim kita diharuskan untuk mengetahui siapa saja orang yang mendapatkan hinaan, tidak diajak bicara oleh Allah, dan mendapatkan azab yang pedih. Itu semua dimaksudkan agar menjadi pembelajaran bagi kita, agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang menyebabkan Allah murka kepada kita. 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Beliau SAW bersabda, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, Allah tidak akan melihat mereka, tidak juga mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah SAW bersabda demikian 3 kali. Abu Dzar berkata, merugi sekali siapa mereka wahai Rasulullah. Beliau bersabda, musbil atau orang yang memakai kain melebihi mata kakinya, orang yang selalu mengungkit pemberiannya, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Pertama, orang yang memakai kain melebihi mata kaki. Memakai kain sampai melebihi mata kaki atau sampai terseret ke lantai adalah hal yang dilarang dalam Islam. Hal itu karena mencerminkan sifat sombong dari seseorang tersebut. Orang-orang yang masih tetap melakukan hal semacam itu diancam tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, siapa yang menyeret kainnya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu bagian kainnya melorot, tetapi aku berusaha untuk menjaganya agar tidak melebihi mata kaki. Nabi SAW bersabda, engkau tidak melakukannya karena sombong. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, orang yang suka mengungkit pemberian. Mengungkit suatu pemberian yang sudah diberikan kepada orang lain adalah tergolong ke dalam perbuatan riya. Tujuan dari hal itu adalah supaya ia mendapatkan pujian dari orang lain. Perlu diketahui bahwa orang yang suka mengungkit pemberian maka dapat menyebabkan hangusnya pahala yang sudah dilakukan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264.
Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim tidak mengungkit kebaikan yang telah dilakukannya kepada orang lain, sebab pemberian tersebut adalah untuk kebaikan dirinya sendiri dan pahalanya sebagai bekal kelak di hari akhirat. Ketiga, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Berdagang merupakan salah satu dari beberapa pintu yang diajarkan Rasulullah SAW dalam mencari rezeki. Prinsip kejujuran sangat dijunjung tinggi dalam transaksi perdagangan supaya Allah memberikan keberkahan atas setiap transaksi yang dilakukan. Akan tetapi, jika seseorang melariskan dagangannya dengan kebohongan atau sumpah palsu, maka hal itu menjadi awal dari bangkrutnya suatu usaha, karena Allah akan mencabut keberkahan atas dagangannya tersebut. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang sedang berjual beli itu punya khiyar atau pilihan selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka jual belinya akan diberkahi, dan jika keduanya menyembunyikan aib dan berdusta, maka akan dicabut keberkahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, hendaklah bagi kita untuk bersikap jujur, baik dalam bermuamalah maupun dalam segala lini kehidupan, karena jujur merupakan modal utama turunnya rahmat dari Allah atas setiap usaha yang dilakukan. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai orang-orang yang akan dicueki oleh Allah kelak di hari kiamat. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita agar kita dapat menghindari ketiga hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di atas. Dengan itu, kita dapat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.